Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Armada 7. Sarang Wahabi diserang warga karena hal seperti ini. Lihat ini. Orang yang paling dalam ilmunya, paling dalam pemahamannya, paling baik hatinya, fala yajuzu, maka tidak boleh mendatangi tempat-tempat yang lain dengan tujuan ibadah, dengan harus musafir, kecuali hanya 3 masjid. Berarti ngumbe angkunai lain no, ngumbe ke dulu datang kita sekarang sekali setahun untuk ziarah kemana? Makam Selaparang, Bintaro, Sekarbela, Luang Balu, Ali Batu, Batu Layar, kuburan Tain Nacong, keramat Tain Nacong. Masa anda ingat kalau yang Tuan Guru maksud ya ada makam kayak keramat Tain Nacong. Dan ini pernyataan dari Majelis Ulama Aswadja NU. Lihat saja. Saudara Mizan Qudsiah beserta jamaahnya untuk tidak menyinggung dan menyakiti perasaan umat Islam, khususnya penganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, dan umumnya masyarakat Islam Lombok. Tiga, meminta kepadanya agar menyampaikan pesan-pesan dakwah yang sejuk, damai, dan tidak menyinggung perasaan penganut agama lainnya di Lombok. Empat, meminta kepada kepolisian Nusa Tenggara Barat untuk mengusut tuntas kepada saudara Mizan Qudsiah dan para penceramah radikal lainnya. Dan ini terjadi dikarenakan Ustadz Salafi Wahabi menganggap makam keramat yang ada di Lombok itu sebagai makam tai anjing. Harus kita telaah. Mereka di Indonesia itu kecil, sedikit. Jika mereka nanti itu besar, tentu Anda bisa membayangkan seperti apa yang keluar dari mulut mereka. Kasus ini sudah ditangani polisi. Bahkan ustadznya juga sudah klarifikasi. Walaupun katanya dipotong, tapi kata-kata dia ini mau dipotong, mau panjang, tetap dia ini asumsinya seperti itu. Kan ada beberapa kasus video itu. Ada yang full panjang, itu baru paham, ternyata tidak begitu. Ada juga video panjang dipotong, tetap itu sebagai kasus penghinaan, itu ada. Misal seperti kasusnya Gus Muafik, itu kalau nonton panjang itu tidak ada penghinaan. Tapi dipotong pendek, di framing, sesungguhnya pun tidak, kalau menurut saya. Padahal ya, udah jelas, misalkan ada antara ulama itu beda, itu tidak boleh, belak-belakan menyebut nama itu nggak boleh. Apa Ustadz Wahabi ini nggak tahu? Ada kaidah fikih tidak asal menyebut nama. Misalkan beda, kalau zaman dulu kan jelas. Ulama zaman dulu itu jelas. Mereka itu kalau beda, mereka buat kitab, sanggahan lewat kitab, dibalas lagi lewat kitab. Seperti itu. Tapi kalau konteksnya itu seperti video, jelas menyebut si A, si B, atau makam si A, si B. Lalu kemana kaidah fikih dia? Saya perhatikan kalau ulama-ulama NU itu masih memegang kaidah fikih ini lebih banyak. Ulama NU itu kalau misalkan beda, dia tidak terlalu menyebut nama karena memang ada kaidah fikih. Dan kalau orang-orang yang nggak paham tentang ini, mereka pengennya apa? Ini loh, menyebut nama ini, belak-belakan begini, itu hebat. Padahal itu menabrak kaidah fikih. Kalaupun ulama NU nyebut, kata-katanya tidak terlalu tajam, kata-katanya tidak terlalu tajam, lebih proporsional seperti itu. Nggak tahu kalau orang-orang yang di luar NU itu kata-katanya. Kebanyakan orang nyebut nama, orang nyebut perbedaan dengan status si A, si B, si C, dan kata-katanya berkonotasi itu negatif dan terlalu keras.
mereka kebanyakan dikarenakan apa? Misi politik. Kalau misalkan orang Wahabi, misinya pasti sebenarnya bukan politik. Karena mereka kecil di Indonesia ini, mereka belum berani soal itu. Mereka geraknya masih pada taraf bid'ah, khurafat, kafir, seperti itu saja. Yang saya heran, kalau itu ulama, harusnya dia paham kaidah fikih saat menyebut kata. Kalaupun menyebut kata, misalnya makam si asibi, harusnya tidak begitu. Masa makam keramat disamakan tai anjing? Gila kan? Makanya kalau kita perhatikan, sangat-sangat banyak sampai saat ini yang masih menjaga kaidah fikih soal menyebut nama, yang belak-belakan, iblat ijan yang tidak. Itu ulama NU yang lebih banyak tidak menyebut nama. Itu kenyataan loh. Oke, sampai sini, wassalam.